Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Asma Rahmat di channel Gurumed. Pada video kali ini kita masih di seri pembahasan soal-soal untuk persiapan mengikuti UTBK, seleksi masuk ke perguruan tinggi negeri. Masih di mata pelajaran matematika dan kali ini di seri yang ke-9 kita akan bahas topik tentang logaritma. Nah, di sini saya menyiapkan 10 butir soal yang bervariasi dari soal-soal yang sudah pernah diujikan pada seleksi masuk ke perguruan tinggi negeri. Bagaimana soal-soalnya dan pembahasannya? Mari kita simak bersama. Soal nomor 1, hasil dari logaritma B berpangkat 4 dengan basis C pangkat 3 dikali logaritma C pangkat 5 dengan basis A pangkat 2 dikali logaritma A pangkat 7 dengan basis B pangkat 1/2. Nah, untuk menyederhanakan bentuk ini, kita bisa menggunakan dua sifat berikut. Ya, di sini ada sifat yang kita bisa pakai sebentar. Yang pertama, saya pakai orang yang lain. Sifat logaritma ya, kalau ada bentuk logaritma seperti ini, basisnya berpangkat A pangkat M, logaritma B berpangkat N, maka ini semua pangkatnya bisa bawa ke depan ya. Yang pangkat dari numerusnya jadi pembilang N, sedangkan pangkat dari bilangan pokoknya jadi penyebut N per M, A log B. Oke. Kemudian yang kedua, sifat perkalian dua logaritma A log B dikali dengan B log C. Ini ketemu ya. Sini numerusnya sama dengan bilangan pokok logaritma yang kedua. Kalau yang dikalikan, maka ini kita coret saja jadinya A log C. Nah, ini dua sifat yang akan kita pakai untuk soal ini. Sekarang kita lihat di sini ada pangkatnya masing-masing ya. Kalau kita bawa ke depan, berarti kita tulis saja di sini sama dengan bawa ke depan jadinya pakai ini ya. N per M, pangkatnya numerus 4 dibagi 3 dikali C log B. Ini kita kasih kurung. Dikali, nah ini juga begitu, pangkat 2, pangkat 5 berarti ke bawah ke depan jadinya 5/2 dikali A log C. Dan yang terakhir ini 7 dibagi 1/2 dikali B log A. Nah, semua hasil dari pangkat tadi ya, kita kumpulkan ke depan. 4/3, ini per 3, dikali 5/2, dikali 7 dibagi 1/2. Nah, sekarang, tiga bentuk logaritma ini, kita akan gunakan sifat ini ya, perkaliannya yang akan kita pertemukan numerusnya, yang pertama dengan bilangan pokok yang kedua. Kalau kita lihat sini kan C log B. Ini A log C, ada B log A. Ini bagusnya kita bawa yang kedua. Jadi kalau kita tulis C log B, nah baru tulis yang ini. B log A. Terus yang terakhir yang ini. A log C. Nah, sekarang kita lihat ini ketemu sama ya. Kita coret saja. Ini juga seperti itu. Berdasarkan sifat ini berarti hasil akhirnya adalah ini 4 dibagi 2, jadinya 2 di sini. 2 kali 5, 10. Ini 7 bagi 1/2, 14. Kali 10, 140 ya. 140/3. Ini jadinya C log C. C log C nilainya 1. Berarti hasil akhirnya adalah 140 bagi 3. Kalau gitu jawabannya adalah delta. Oke, selanjutnya soal yang kedua. Di soal nomor 2, jika logaritma 3 pangkat A kurang 8 berpangkat negatif 4 dengan bilangan pokok A kuadrat dikali dengan logaritma akar A, bilangan pokoknya 3, sama dengan A kurang 2, maka A logaritma 1/8 sama dengan berapa? Berarti kita perlu mencari nilai A ya. Nilai A itu berapa sehingga nanti gampang kita mencari ini. Nah, ini kita bisa sederhanakan saja. Ini ada negatif 4 pangkatnya dan di sini 2. Gunakan sifat yang tadi kita gunakan pada soal nomor 1 ya. Pangkatnya kita bawa ke depan berarti negatif 4 dibagi 2 logaritma 3 pangkat A kurang 8 dengan bilangan pokok A. Dikali yang ini bisa kita sederhanakan juga. Logaritma 3 di sini A-nya jadikan A pangkat 1/2. Nah, ini pangkatnya nanti bisa kita bawa ke depan juga. Ini sama dengan A dikurangi 2.
Ini berarti negatif 2 ya. Negatif 2, yang ini kita bawa ke depan, berarti dikali 1/2. Ini A logaritma 3 pangkat A kurang 8 dikali 3 logaritma A sama dengan A kurang 2. Ini berarti negatif 1 ya. Nah, sekarang kita lihat ini ada yang 3 log A. Kalau kita tukar ke depan, nanti kan ketemu dengan A log ya. Sifat yang tadi kita pakai pada soal nomor 1. Kalau ada A log B dikali B log C. Nah, ini kalau ini ketemu, berarti A log C. Nah, ini bisa kita tukar nih. Berarti negatif 1. Ini kita tulis di depan, 3 logaritma A dikali A logaritma 3 pangkat A kurang 8 sama dengan A kurang 2. Nah, ini berarti kita coret saja jadinya. Atau kita kali negatif 1 dulu ya. Kali negatif 1. Biar negatif 1-nya tidak ada di situ lagi. Kali negatif 1 ini jadinya 3 logaritma A pangkat 3. Pangkat 3. 3 pangkat A. 3 berpangkat A kurang 8 sama dengan, ini kalau negatif 1 kali negatif 1, negatif 2 kali negatif 1 jadinya 2 dikurangi A. Nah, sekarang 3 pangkat A kurang 8 ini sama dengan 3 berpangkat 2 kurang A. Ya, dari mana ini? Sifat logaritma ya. Kita tulis di sini. Kalau A log B sama dengan C, berarti B sama dengan A pangkat C. Nah, 3 pangkat A kurang 8 sama dengan 2 kurang A, berarti 3 pangkat A kurang 8 sama dengan 3 pangkat 2 kurang A. Nah, di sini kita jadi ketemu persamaan eksponen nih dengan bilangan pokok 3. Ini bisa kita uraikan dulu ya. 3 pangkat A kurang 8 sama dengan 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat negatif A. Kalau kita kali dengan kali 3 pangkat negatif 3 pangkat A semuanya ya. Kalikan 3 pangkat A. Sini jadi 3 pangkat A kuadrat kurang 8 dikali 3 pangkat A. Ini jadinya berapa nih? 3 pangkat 2, 9 ya. Ini kalau dikali 3 pangkat A, kan jadinya 3 pangkat 0. Berarti tinggal 9 di sini. Nah, sekarang jadi persamaan dalam eksponen. Kita tulis di sini selanjutnya. Kita misalkan 3 pangkat A ini sama dengan P. Biar gampang nih kita faktorkan. Berarti kita peroleh P kuadrat kurang 8P kurang 9 sama dengan 0. Nah, ini sudah mudah untuk difaktorkan. P dikali P, 1 kali 9 ya. Di sini negatif, di sini positif. Nah, sini kita dapatkan nilai P-nya. Yang pertama, P-nya sama dengan tambah 1 sama dengan 0. Tentu P-nya sama dengan negatif 1. Dan yang kedua, P kurang 9 sama dengan 0. P-nya sama dengan 9. Kita kembalikan P ke 3 berpangkat A. 3 berpangkat A sama dengan negatif 1. Nah, ini tidak memenuhi ya. Tidak akan ada bilangan berpangkat yang hasilnya negatif kan. Ini selalu positif. Ini tidak memenuhi. Tidak memenuhi syarat. Berarti yang ini kita ganti 3 pangkat A sama dengan 9. 9 itu 3 pangkat 2. Kalau gitu A-nya ketemu dapat 2. A-nya 2. Nah, sekarang ini belum selesai. Ini baru A. Yang kita cari ini A log 1/8. Berarti A log 1/8 itu sama dengan 2 log 1/8 jadikan 2 juga, 2 pangkat negatif 3. Berarti jawabannya adalah negatif 3. Nah, kalau gitu jawabannya delta. Oke, selanjutnya kita pindah ke soal yang ketiga. Di soal yang ketiga ini ada persamaan 2A tambah B sama dengan 2 log 45. Kemudian A tambah 2B sama dengan 2 log 75. Yang dicari adalah A tambah B. Kalau kita perhatikan persamaan ini ya. 2A tambah B, sini A tambah 2B. 2A, sini A. Kalau kita jumlah 3A. Sini B, 2B. Kalau jumlah jadinya 3B. Jadi bagusnya kita jumlah saja langsung ya. Kita tambahkan langsung nih. Berarti kita peroleh 2A tambah 3A. Ditambah B tambah 2B, 3B. Sama dengan 2 log 45 ditambah 2 log 75. Nah, sifat logaritma kalau dijumlah bilangan pokok sama maka ini dikali ya. Dikali. Berarti sini
3 kita keluarkan A tambah B. Nah, ini sudah hampir ketemu A tambah B. Ini jadinya 2 logaritma 45 kali 75. Gimana nih? Supaya mudah dihitung, bagusnya ini kita cari faktor-faktornya ya. 3A tambah B sama dengan 2 logaritma. 45 itu bisa 9 kali 5. 75 itu 3 kali 25 ya. Nah, sekarang ada 5, 25, 5 pangkat 2, 9, 3 pangkat 2. Jadi kalau gitu ini jadinya 3A tambah B, 2 logaritma, 9-nya 3 pangkat 2 ya, dikali 3, 5, dikali 5 pangkat 2. Ini 5, ini 25, 5 pangkat 2. Berarti kita peroleh 3A tambah B sama dengan 2 logaritma 3 pangkat 3, 5 pangkat 3. Berarti kalau gitu 3 kali 5 pangkat 3. Nah, sekarang pangkatnya bisa kita bawa ke depan. Berarti 3A tambah B sama dengan 3 dikali 2 logaritma 15. Nah, 3-nya bisa kita coret. Ketemu deh A tambah B ya. Jadi A tambah B sama dengan 2 logaritma 15. Jawabannya adalah delta. Oke, selanjutnya kita beralih ke soal yang keempat. Jika A log B, A log B tambah 2, dan A log 2B tambah 4 adalah 3 suku berurutan dari barisan aritmetika. 3 suku berurutan barisan aritmetika. Anggaplah ini U1, ini U2, ini U3 ya. Dan jumlah 3 suku tersebut adalah 3. Nah, kalau kita jumlah jadinya 3. Nah, berarti kita punya informasi U1 tambah U2 tambah U3 itu nanti hasilnya adalah 3. Yang dicari A tambah B. Berarti kita harus cari A, cari B. Nah, barisan aritmetika berurutan. Kalau dia berurutan berarti selisih antara dua suku itu adalah beda ya. Beda itu kan U2 kurang U1. Itu selisihnya adalah beda. Sama saja U3 kurangi U2. Nah, dari sini kita dapat persamaan logaritma. U2 kurang U1 berarti A logaritma B tambah 2 dikurangi A logaritma B. Itu sama dengan A logaritma 2B tambah 4 dikurangi A logaritma B tambah 2. Ini belum muat nih, kita kasih batas. Ini karena dikurang berarti sifat logaritma jadinya dibagi ya. Berarti A logaritma B tambah 2 dibagi B. Yang ruas kanan jadinya A logaritma 2B plus 4 dibagi B tambah 2. Nah, ini sudah sama. Kita tinggal ambil numerusnya, kita samakan. Ya. Di sini kita lihat berarti nanti bilangan pokoknya tidak boleh 1 dan harus lebih besar dari 0 ya. Harus lebih besar 0 dan bilangan pokoknya tidak boleh 1. Ini kita tinggal samakan. Berarti B tambah 2 dibagi B itu sama dengan 2B tambah 4 dibagi B tambah 2. Kita kali silang ini dan ini ya. Kalau kita kali silang ini B tambah 2 kali B tambah 2. B tambah 2 kuadrat ya. Sama dengan B dikali 2B tambah 4. Nah, ini kalau kita uraikan jadinya B kuadrat ditambah 4B ditambah 4. Yang ruas kanan 2B kuadrat ditambah 4B. 4B-nya kita coret ya. Karena jadinya 0. Nah, ini berarti 4 sama dengan, ini kalau dibawa di kanan, 2B kuadrat kurang B kuadrat jadinya B kuadrat. Nah, kita dapatkan B ya. Berarti B sama dengan plus minus akar 4. Sama dengan plus minus 2. Nah, karena ini numerus ya, B itu numerus, ya kan? Kita lihat di sini A log B, syaratnya numerusnya B-nya harus positif. Berarti kalau gitu yang diambil hanya yang positif. Berarti B-nya sama dengan 2. Nah, ini kita sudah ketemu B ya. Berikutnya kita akan mencari A. Di sini tadi diketahui bahwa jumlahnya adalah 3. Kalau kita jumlahkan ya, kita ganti sekarang B-nya 2 ya. B-nya 2. U1 tambah U2 tambah U3 itu sama dengan 3. Sementara B-nya adalah 2. Kalau kita ganti saja, ini jadinya A log 2 ya. B-nya kita ganti 2. Ditambah A log
B tambah 2, ini 2, ini juga ganti 2 nanti ya. Berarti 4 ya. Tambah A log, ini 2 kali 2, 4 tambah 4, 8. Ini sama dengan 3. Nah, sekarang ini ada perkalian logaritma bilangan pokok sama, berarti semua numerusnya kita kalikan. Kita peroleh A logaritma 2 kali 4, 8 kali 8, berarti 64 ya. Sama dengan 3. Kalau gitu kita dapatkan, berarti 64 sama dengan A pangkat 3. Nah, 64 itu bisa kita ubah jadi 4 pangkat 3 ya, sama dengan A pangkat 3, berarti A-nya sama dengan 4. Nah, A sudah ada, B sudah ada, yang dicari A tambah B. Jadi, A tambah B sama dengan 4 ditambah 2 sama dengan 6. Nah, jawabannya adalah alfa. Oke, seperti itu jawaban soal nomor 4. Selanjutnya kita pindah ke soal nomor 5. Jika A log 2 sama dengan X dan A log 5 sama dengan Y, maka log A pangkat 3X tambah 3 log A pangkat Y sama dengan apa? Nah, untuk jawab soal ini kita ingat tadi ya, sifat dari logaritma. A log B sama dengan C, itu berarti si B-nya sama dengan A pangkat C. Nah, kalau gitu ini bisa kita ubah nih. A log 2 sama dengan X, berarti kalau gitu A pangkat X sama dengan 2 ya. A pangkat sama dengan 2. Demikian juga yang ini. A log 5 sama dengan Y, berarti A pangkat Y itu sama dengan 5. Nah, sehingga ini jadi lebih mudah kalau kita kerjakan. Sekarang kita kerjakan yang ini. Log A pangkat 3X tambah 3 log A pangkat Y. Ini bisa kita bawa ke sini, pangkat, ingat. Yang ditarik ke depan, bisa kembali ke sini ya. Ingat sifatnya kalau A log B pangkat N, itu sama dengan N A log B. Jadi kalau di sini ada pengalinya konstanta, bisa kembalikan jadi pangkat. Kalau gitu ini bisa kita tulis log A pangkat 3X ditambah logaritma A pangkat, ini pangkat jadi kali Y jadi 3Y. Nah, ini akan kita hitung. Ini sama dengan tadi, A pangkat X sama dengan 2 ya. Ini bisa kita ubah, jadinya log A pangkat X berpangkat 3 ditambah log A pangkat Y berpangkat 3 juga ya. Ini G. Biar tulisannya lebih rapi ya. Nah, sekarang A pangkat X tadi sudah ada nilainya 2, berarti di sini kita ganti log 2 pangkat 3 ditambah yang ini logaritma 5 pangkat 3. Ya, A pangkat Y 5, ya pangkat 3. Nah, ini sama ya. Basisnya adalah 10. Kemudian ini ditambah berarti dikali. Kalau gitu hasilnya logaritma 2 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3. Jadinya 2 kali 5 berpangkat 3. Sama dengan logaritma 10 pangkat 3. Nah, ini basis 10 yang tidak ditulis ya. 10 log 10 pangkat 3 jadinya 3. Nah, kalau gitu jawabannya adalah Charlie. Oke, selanjutnya kita ke soal yang ke-6. Jika logaritma 2 dengan bilangan pokok P kuadrat tambah 4 sama dengan logaritma 5 basis 3 dibagi logaritma 5 basis 2 dikali logaritma 8 basis 3. Dengan P-nya besar 0, maka P ditambah P kuadrat log 16 sama dengan berapa? Kita harus cari P dulu ya. Baru bisa menyelesaikan ini, harus ketemu nilai P. Coba kita lihat bagian yang kanan, ruas kanan ini, ada 3 log 5. Ada 2 log 5 ya, pakai 5 nih. Ada 3 log 8. Ini saling terkait semua nih. Ada kaitan dengan sifat yang tadi di awal kita gunakan, A log B dikali B log C, itu sama dengan A log C. Ini kalau sudah ketemu ya. Dan ada satu lagi sifat yang bisa kita pakai, saya tulis di sini. Kalau kita punya A log B, maka ini bisa ditukar posisinya ya, menjadi 1 dibagi B log A. Jadi numerus dan basis bisa ditukar, jadi 1 bagi log B log A. Nah, kalau gitu yang di bawah ini bisa kita naikkan ke atas semua ya. Kita bisa naikkan ke atas, kita tulis di sini P pangkat 2 tambah 4, ini basis. Logaritma 2 sama dengan, kita upayakan di sini jadi logaritma 2 juga. Maka kita balik yang ini dulu.
ke atas, berarti 8 log 3 ya. 8 logaritma 3. Kemudian lanjut dengan 3 log 5 kali 3 log 5 yang ini. Terus dikali yang ini kita naikkan ke atas juga. Berarti di sini kita tulis 5 logaritma 2. Nah, ini kita lihat sudah ketemu nih. 3 dengan 3, 5 dengan 5, berarti tersisa 8 log 2. Berarti di sini kita peroleh P pangkat 2 ditambah 4 logaritma 2 sama dengan 8 logaritma 2. Nah, ini sama. Logaritma 2. Berarti kalau gitu, basisnya juga sama ya. Ini dengan ini sama. Jadi kita tinggal tulis di sini. P pangkat 2 tambah 4 sama dengan 8. Ini kita bawa di kanan. Jadinya P pangkat 2 sama dengan 8 kurang 4 berarti 4. Untuk P-nya sendiri adalah P sama dengan plus minus akar dari 4. Atau plus minus 2. Nah, di sini ditentukan P-nya besar 0. Berarti kalau gitu kita hanya ambil P-nya yang sama dengan 2. Nah, sekarang kita sudah bisa menghitung ini ya. Yang dicari ini. P ditambah P kuadrat log 16. Saya kasih warna yang berbeda. Di sini berarti P-nya 2 ditambah P kuadrat. P kuadrat tadi 4 ya. Jadi 4 logaritma 16. Nah, ini bisa kita ubah. 2 ditambah log 16 kan bisa kita ganti ya. 16 jadinya 4 log 4 pangkat 2. Nah, ini kita peroleh 2 ditambah. Ini bawa ke depan jadinya 2 ya. 4 log 4, 1. Jadi 2 tambah 2 sama dengan 4. Jawabannya adalah Eko. Oke, ini adalah jawaban untuk soal nomor 6. Selanjutnya kita berpindah ke soal yang ke-7. Untuk soal nomor 7 ini, jika logaritma A kurang B, basisnya 2 sama dengan 4, maka logaritma 2 dibagi akar A tambah akar B, ditambah 2 dibagi akar A kurang akar B, basisnya 4 sama dengan berapa? Kita lihat, ini kita bisa sederhanakan dulu ya. Yang kita hitung yang ini, kita bisa kali silang nih. Ya, sehingga nanti penyebutnya sama, berarti 4 logaritma. Ini kalau dikali silang, 2 kali akar A, dikurang 2 akar B. Ini kalau dikali ke sini, ditambah 2 akar A, ditambah 2 akar B, dibagi. Nah, ini penyebutnya ya, bentuk sekawan. Kalau kita kali akar A kali akar A jadinya A, dikurangi akar B kali akar B jadinya B. Bentuk ini sudah muncul di sini. Bisa tinggal kita gunakan ya. Nah, ini ada yang bisa kita coret. Ini negatif 2 akar B dengan 2 akar B. Berarti kita dapatkan ini sama dengan 4 logaritma 2 akar A tambah 2 akar A, 4 akar A dibagi A kurang B. Nah, karena ini pembagian bisa kita pisah. Jadinya 4 logaritma 4 akar A dikurangi 4 logaritma A kurang B. Nah, yang ini mirip dengan ini, 2 log A kurang B. Kita jadikan 2 di sini basisnya ya. Dan di sini juga karena ini kali, maka bisa dipisah jadinya 4 logaritma 4 ditambah, kalau kali jadi tambah, 4 logaritma akar A ya. Dikurang, ini kalau jadikan 2, 2 pangkat 2 logaritma A kurang B. Nah, sifat-sifat pangkat yang ada tadi kita bahas pada soal sebelumnya. Ini kita jadikan 1/2, bawa ke depan pangkatnya, dan ini juga ya. Ini nilainya 1. Yang ini kita jadikan 2 pangkat 2 juga, log A pangkat 1/2. Sedangkan yang ini, pangkatnya kita bawa ke depan, jadinya 1/2 dikali 2 log B. 2 log A kurang B maksud saya. Nah, kita lanjutkan lagi di sini ya. Sama dengan ini 1. Pangkat ini bawa ke depan jadi 1/2. Dibagi, kalau pangkat ini bawa ke depan juga dibagi 2 di sini ya. 1/2 bagi 2. Tinggal 2 log A. Sedangkan yang ini kurang 1/2. 2 log B, 2 log A kurang B tadi nilainya adalah 4. Ini kita ganti dengan 4. Nah, berarti 1 ini jadi 1/4. 2 logaritma A. Sedangkan ini dikurangi 2. Tinggal kita sederhanakan 1/4 2 log A, 1 kurang 2 kurangi 1. Kita ubah jadi penyebut 4 semua. Ini 4/4 berarti 1 dikurangi, atau 1 ya, langsung saja 2 logaritma A dikurangi 4 dibagi 4. Nah, ini jawabannya. Berarti jawabannya adalah alfa.
2 log A kurang 4 dibagi 4. Oke, selanjutnya kita pindah ke soal nomor 8. Diketahui pada nomor 8 ini P log 2 sama dengan 8 dan Q log 8 sama dengan 4. Jika S sama dengan P pangkat 4 dan T sama dengan Q pangkat 2, maka nilai dari T log S. T log X. Kalau kita cari T log S, T-nya kan tadi Q pangkat 2, berarti Q pangkat 2 log S. S-nya itu P pangkat 4. Berarti kalau gitu, ini pangkatnya kita bawa ke depan semua, 4/2 Q log P ya. Berarti 2 kali Q log P. Kita perlu cari Q log P. Ini bisa kita kalikan ya. Bisa kita kalikan ini untuk mendapatkan Q log P. Coba kita buat di sini. Di sini kan P log 2 sama dengan 8. P log 2 itu sama dengan 8. Berarti kalau kita tukar nih posisinya, ingat ada sifat yang tadi sempat saya uraikan di depan, A log B sama dengan, kalau dibalik jadinya 1/B log A ya. Ini sama nih nilainya. Nah, berarti kalau P log 2 sama dengan 8, kalau kita balik posisinya ini numerus dan bilangan pokok, 2 log P ini sama dengan 1/8. Nah, sekarang kalau kita kalikan, kita mau mendapatkan Q log P yang ini. Kalau kita kali sama yang ini, berarti Q log 8 dikali 2 log P itu sama dengan Q log 8 kan 4. 2 log P 1/8 ya. Nah, sekarang 8 kita jadikan 2 pangkat 3. Q log 2 pangkat 3 dikali 2 log P sama dengan ini 1/2 ya. Nah, ini 3-nya bawa ke depan. Ketemulah ini. Ya, ini bisa kita coret nih. Berarti kita dapatkan 3 kali Q log P ya, sama dengan 1/2. Berarti Q log P itu nilainya adalah, ini dibawa ke sini bagi 3 jadi 1/6. Nah, kalau gitu ini kita masukkan sini. Berarti kita dapat jawaban akhirnya adalah 2 dikali 1/6. Berarti 1/3. Nah, jawabannya 1/3. Berarti beta. Nah, untuk nomor 8 ini hanya salah satu cara ya. Cara yang lain juga bisa kita lakukan dengan cara seperti ini. Saya hapus dulu. Kita bisa gunakan cara yang lain seperti ini. Kita menentukan berapa nilai P dan berapa nilai Q-nya. Ya. Cara yang lain seperti ini. Oke. Di sini kan P log 2 sama dengan 8. Berarti kalau gitu, berarti 2 sama dengan P pangkat 8 ya. Sifat logaritma ingat. A log B sama dengan C. Berarti B itu sama dengan A pangkat C. Nah, 2 sama dengan P pangkat 8. Berarti kalau gitu P-nya sama dengan 2 pangkat 1/8. Nah, kemudian untuk si Q, ya, yang ini 8 sama dengan Q pangkat 4. Ya, ini Q ya. Berarti si Q sendiri adalah 8 pangkat 1/4. Nah, sekarang S itu P pangkat 4. Ya. S adalah P pangkat 4. Jadi kalau kita masukkan di sini, kita peroleh S itu adalah 2 pangkat 1/8 berpangkat 4. Jadinya 2 pangkat 1/2 ya. Nah, inilah S. Sedangkan untuk T itu adalah Q pangkat 2. Kalau kita masukkan sini berarti T-nya adalah 8 pangkat 1/4 berpangkat 2. Gitu kita peroleh 8 pangkat 1/2 ya. Nah, sudah ada S dan T, berarti kita sudah bisa mencari T log S. Tinggal kita ganti T-nya adalah 8 pangkat 1/2 logaritma 2, S-nya 2 pangkat 1/2. Nah, ini kan sama nih pangkatnya ya. Kalau kita bawa ke depan nanti kan dicoret. Bawa ke depan 1/2, bagi 1/2. Jadi kita buang saja pangkatnya. Kita peroleh 8 log 2. 8 kita jadikan 2 pangkat 3 log 2. Terus pangkat ini bawa ke depan jadinya 1/3. 2 log 2. 2 log 2 nilainya 1, berarti jawabannya adalah 1/3. Nah, sama saja 1/3. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 9. Di sini kita akan menyederhanakan bentuk 4 log 3 dikali 4 log 6 dibagi 4 log 9 dikali 8 log 2 ditambah 4 log 9 dikali
8 log 3. Pada penyebutnya ada bagian yang sama ya. 4 log 9 berarti bisa kita faktorkan dulu. Kita sederhanakan dulu ya. 4 log 3 dikali 4 log 6 dibagi 6 ya. Yang ini kita keluarkan berarti 4 log 9. Kita keluarkan, di sini tinggal 8 log 2 ditambah 8 log 3. Nah, yang ini kan sama bilangan pokoknya 8. Berarti kalau gitu ini dikali ya, rumusnya. Kita dapatkan, kita sederhanakan dulu nih. 4 log 3 dikali 4 log 6 ya. Dibagi 4 log 9. Nah, ini jadinya 8 logaritma 6. 3, 9. Ada kaitannya, bilangan pokok sama. 4, 6. 8, 6. Ini juga sama. Bisa kita ubah bilangan pokoknya jadi 2. Kalau gitu kita bisa sederhanakan. Ini saya lanjutkan lagi ke sini ya. Kita lanjutkan ke sini aja. Sama dengan, yang ini bisa kita ubah yang di bawah ya. Yang di atas tetap 4 logaritma 3. Sementara yang di bawah kita jadikan 4 logaritma 3 pangkat 2. Nah, yang ini kita jadikan bilangan pokok 2. 2 pangkat terlalu jauh ya. Kita rapikan ke sini. 4-nya 2 pangkat 2 logaritma 6 dikali yang bawah 2 pangkat 3 logaritma 6. Nah, dengan sifat perpangkatan pada logaritma ini kita bawa ke depan, tetap di sini 4 logaritma 3. Yang ini bawa ke depan jadinya 1/2 ya. 1/2 2 logaritma 6. Yang bawah bawa ke depan pangkatnya jadinya 2 kali 4 logaritma 3. Yang ini bawa ke depan juga, ini 1/3, jadi ini 3 berarti 1/3 ya. 1/3 2 logaritma 6. Nah, sekarang kita bisa mencoret bagian-bagian tertentu. Ini bisa dicoret, 1, ini juga 1. Berarti hasilnya adalah ini 1/2 dibagi 2 kali 1/3, 2/3. Atau 1/2 dikali 3/2. Jadinya 3/4. Jawabannya 3/4. Beta. Oke, selanjutnya kita berpindah ke soal yang terakhir, soal nomor 10. Jika A dan B memenuhi sistem persamaan, ini ya 3 dibagi log A tambah 4 dibagi log B sama dengan 7. Persamaan yang kedua, negatif 1 dibagi log A ditambah 2 dibagi log B sama dengan 11. Kita akan mencari A log 1/B tambah B log 1/A. Kita bagi 2 dulu. Kita sederhanakan dulu. Kita eliminasi dulu persamaan ini ya. Ini kan hampir sama. Kalau ini kita kali 3, dan ini kita kali 1 ya. Kita tulis di bawah sini. Ini jadinya 3 dibagi logaritma A tambah 4 dibagi logaritma B sama dengan 7. Ini dikali 3 jadinya negatif 3 bagi logaritma A ditambah kali 3 jadinya 6 ya. 6 dibagi logaritma B sama dengan 33. Lalu kita jumlahkan. Kalau kita jumlahkan ini berarti jadi 0 ya. Sini kita dapatkan 4 ditambah 6, 10 dibagi logaritma B sama dengan 7 tambah 3, 40. Nah, berarti logaritma B sama dengan 10 dibagi 40 atau 1/4 ya. Logaritma B nilainya adalah 1/4. Nah, kita sudah dapat logaritma B. Sekarang kita substitusi ini ke persamaan pertama ya. Kita substitusi ke sini untuk mencari nilai logaritma A. Berarti di sini kita dapatkan 3 logaritma A ditambah 4 dibagi 1/4 sama dengan 7. Di sini 3 dibagi logaritma A ditambah 4 bagi 1/4 berarti 16 sama dengan 7. Kalau gitu kita dapatkan 3 dibagi logaritma A sama dengan 7 kurang 16, negatif 9 ya. Nah, ini sambung kemana nih? Ini kita sambung ke sini ya. Kita sambung ke sini. Berarti kita dapatkan logaritma A sama dengan 3 bagi negatif 9 atau negatif 1/3.
Nah, sekarang kita sudah punya logaritma B dan punya logaritma A. Kita akan mencari logaritma B adalah 1/4 dan logaritma A adalah negatif 1/3. Kita akan mencari A log 1 per B tambah B log 1 per A. Nah, sebelum mencari ini, ada satu sifat logaritma yang bisa kita gunakan ya. Di sini kan A log 1 per B, B log 1 per A. Kalau saya sederhanakan ini, kita akan dapatkan A log 1 per B tambah B log 1 per A itu sama dengan A log, tidak muat nih, di bawah saja. Ini sama dengan A log B pangkat negatif 1 tambah B log A pangkat negatif 1. Ya, kalau kita bawa ke depan negatifnya negatif A log B dikurang B log A. Kita bisa mendapatkan A log B dan B log A dengan menggunakan log A dan log B. Caranya gimana? Ada sifat logaritma ya. Kalau log A atau log B dibagi log A itu sama saja dengan A log B. Ya, ditulis dalam satu logaritma. Jadi log B dibagi log A itu sama saja dengan A log B. Nah, kalau gitu berarti log B tadi nilainya kan 1/4 ya. 1/4 dibagi log A-nya adalah negatif 1/3. Nah, kalau gitu berarti hasilnya adalah negatif 3/4 ya. Negatif 3/4. Itu log A log B. Berarti kalau gitu kita tinggal ganti nih. Nah, negatif dari A log B adalah negatif 3/4. Negatif 3/4. Dikurang B log A tinggal dibalik. Kalau A log B negatif 3/4, berarti kalau B log A tinggal diputar. Ini jadinya negatif 4/3. Nah, berarti kita dapatkan hasilnya sama dengan positif 3/4 ditambah positif 4/3. Hasil akhirnya 3 kali 3, 9. 4 kali 4, 16. 9 tambah 16, 25 per 12. Nah, ini jawaban akhirnya, delta. Oke, inilah 10 soal ya yang terkait dengan logaritma, penggunaan sifat-sifatnya. Ada 10 soal di sini. Insya Allah pada seri yang ke-10 dan ke-11 kita akan bahas persamaan logaritma dan berikutnya pertidaksamaan logaritma. Nah, demikianlah video tutorial kali ini. Semoga bisa membantu teman-teman untuk mempelajari materi tentang logaritma. Dan jangan lupa dukung terus channel ini, bagikan video ini kepada yang lainnya. Semoga semakin banyak yang bisa mengambil manfaat dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.